Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat keajaiban Tuhan melalui ciptaan yang kita bisa lihat dengan mata kita. Saudara, ketika kita melihat ciptaan Tuhan yang begitu indah, kita bisa tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang indah. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita menikmati apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan ketika kita menikmati itu, marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, manusia satu dengan yang lain ada banyak perbedaan. Termasuk juga dengan kita sebagai orang-orang percaya. Setiap orang percaya berbeda-beda, tidak ada yang sama. Saudara, itu berarti bahwa setiap orang percaya adalah unik. Artinya, orang yang seperti saudara cuma satu-satunya di dunia ini. Dan orang yang seperti saya cuma satu-satunya di dunia ini. Saudara, apa artinya kita melihat perbedaan seperti ini? Saudara, dari perbedaan-perbedaan seperti ini, kita tahu bahwa Tuhan memperlakukan kita tidak generalisasi. Tuhan memperlakukan kita secara personal. Artinya, setiap kita itu begitu berharga di mata Tuhan. Karena Dia bikin, Dia ciptakan dengan keunikan masing-masing. Saudara, disitulah saudara-saudara, kita harus bersyukur melihat perbedaan itu bukan sebagai sesuatu yang membuat kita saling iri, terpecah, atau saling membenci. Tapi justru saudara, di situ saudara kita bersyukur kepada Tuhan. Karena setiap kita punya kelebihan, tapi setiap kita juga punya kekurangan. Dan perbedaan-perbedaan itu memperkaya kehidupan kita. Dan ketika perbedaan itu kita bergabung bersama-sama, menggambarkan kemuliaan Tuhan. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan. Dari Yohanes pasal 21 ayat 18 sampai 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Simon Petrus mendengar apa yang Tuhan katakan tentang masa depan dia, maka dia bertanya kepada Tuhan Yesus, yaitu tentang Yohanes, yaitu seorang murid yang dekat dengan Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus tidak menjawab bagaimana masa depan daripada Yohanes.
Saudara, kita tidak tahu mengapa Simon Petrus bertanya tentang Yohanes kepada Tuhan Yesus. Kemungkinan karena dia mempunyai keinginan tahu yang besar. Tapi mungkin juga Simon Petrus cukup peduli dengan Yohanes. Karena Yohanes adalah murid Tuhan Yesus yang paling muda pada masa itu. Dan Simon Petrus adalah murid yang paling tua pada masa itu. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, saudara, Tuhan memakai setiap orang itu secara khusus. Sesuai dengan rancangan, anugerah, dan kedaulatan Tuhan. Sehingga setiap orang percaya tidak boleh membandingkan dirinya dengan orang lain. Melainkan setiap orang percaya harus mengikut Tuhan Yesus dengan setia. Saudara, firman Tuhan berkata demikian. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku." Saudara, yang sangat menarik dari respons Yesus terhadap pertanyaan Simon Petrus tentang bagaimana masa depan Yohanes, yaitu kalimat, "Itu bukan urusanmu." Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam hidup kita ada banyak urusan yang kita urus. Tapi kita juga seringkali mengurus yang bukan urusan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah yang bukan urusan kita? Yang bukan urusan kita adalah kita coba membandingkan diri kita dengan orang lain. Saudara-saudara, setiap orang berbeda-beda. Dan Tuhan memakai setiap orang dengan caranya sendiri. Kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan kita tidak boleh iri hati dengan kelebihan orang lain. Kita tidak boleh marah jikalau Tuhan mungkin memperlakukan kita berbeda dengan Tuhan memperlakukan orang lain. Dengan satu dasar, perlakuan Tuhan lahir dari kasih Tuhan kepada kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kehidup setiap orang percaya, masing-masing punya jalan yang Tuhan sediakan bagi dia. Dan Tuhan memakai setiap kita sesuai dengan rencana, anugerah, dan kedaulatannya. Dan di situ saudara, ketika saudara dan saya dipakai Tuhan, saudara cuma satu yang menjadi respons kita. Yaitu, Tuhan, saya bersedia mengikuti panggilan-Mu. Dan saya bersyukur ketika Tuhan mau memakai saya. Saudara, Tuhan Yesus berkata, "Itu bukan urusanmu." Saudara, jadi apakah urusan kita sebagai orang percaya? Saudara, urusan kita cuma satu. Tuhan Yesus berkata, "Kamu ikutlah aku." Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, urusan orang percaya cuma satu. Dalam hidup kita, mari kita ikut Yesus. Mari kita hanya memandang Dia dan mengikuti panggilannya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, urusan kita cuma satu, saudara. Yesus berkata, "Kamu ikutlah aku." Saudara, mari kita sebagai orang-orang percaya, kita menghayati apa yang Yesus katakan ini. Ada banyak urusan dalam dunia ini, tapi ada kalanya kita mengurus yang bukan urusan kita. Dan Tuhan memberitahukan kepada kita satu urusan orang percaya, yaitu kita ikut Tuhan dengan setia. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita, setiap orang percaya menerima tanggung jawab dari Tuhan secara khusus di dalam memikul salibnya sebagai kasih karunia dari Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua,
engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Simon Petrus mendapat anugerah khusus karena Tuhan Yesus memberitahukan apa yang akan terjadi dengan Simon Petrus. Karena Tuhan Yesus tidak mengatakan itu kepada murid yang lain. Saya tidak tahu apakah yang menjadi respon Simon Petrus ketika mendengar apa yang akan terjadi dengan diri dia. Bahwa dia akan mengalami sesuatu yang dia tidak sukai mungkin, yang dia tidak harapkan mungkin. Dan itu pasti adalah penderitaan. Itu pasti adalah kesusahan. Dengan bahasa lain, saudara-saudara, itu sama dengan memikul salib. Karena mengikuti Yesus. Cuma saudara-saudara, di dalam perkataan Tuhan Yesus ini, maka kita melihat ada satu hal yang sangat indah di dalamnya. Bahwa di dalam memikul salib pun, saudara-saudara, itu juga adalah kasih karunia Tuhan kepada kita. Saudara, dari mana kita tahu bahwa sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu penderitaan yang mungkin kita tidak harapkan. Tapi karena kita mengenal Yesus, karena Yesus kita mengalaminya, dan itu merupakan kasih karunia Tuhan. Maka Tuhan Yesus mengatakan seperti ini, saudara-saudara. Dia katakan seperti ini. Engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau hendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, penderitaan yang Petrus alami, penderitaan yang sampai mati, tetapi saudara, pengalaman itu pengalaman yang memuliakan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap orang percaya adalah unik di mata Tuhan. Setiap orang percaya mempunyai pikulan salib yang berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Tapi saudara-saudara, ketika saudara dan saya memikul salib yang berbeda-beda itu, tiap-tiap orang, kita memiliki hal yang sama. Kita semua menerima kasih karunia Tuhan ketika kita memikul salib. Ketika saudara dan saya memikul salib, yang mungkin salib yang berbeda. Tetapi ketika kita bersama-sama memikul salib, ada satu efek yang sama. Yaitu kita memuliakan Tuhan. Saudara, itu adalah kasih karunia Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dunia ini ada banyak orang yang begitu menderita. Namun dia menderita dengan dirinya sendiri. Ada orang menderita dengan sangat memalukan. Ada orang menderita, hanya sekedar menderita karena kesusahan. Tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita memikul salib, kita menderita bagi Kristus. Saudara-saudara, penderitaan itu punya nilai yang indah. Karena dari situ saudara-saudara, kemuliaan Tuhan nampak kepada orang lain. Saudara, bukankah itu merupakan sebuah privilege daripada orang-orang percaya? Ketika kita rela menderita bagi Kristus, saudara-saudara, saudara dan saya boleh menampakkan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu saudara, ketika saudara mengalami kesulitan, karena saudara adalah orang percaya. Ketika saudara harus membayar harga karena saudara ikut Yesus. Saudara-saudara, kesulitan, penderitaan tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berterima kasih untuk hak istimewa boleh menderita bagi Dia. Dan jangan kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan mari kita selalu menatap kepada Yesus yang mencucurkan darah, menderita bagi saudara dan saya, supaya saudara dan saya boleh menerima kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang menolong kami dengan jernih berpikir bahwa setiap kami begitu indah di mata Tuhan. Tuhan menciptakan kami
dengan unik. Tuhan memanggil kami dengan unik. Tuhan memperlakukan secara personal. Dan ya Tuhan, ajar kami. Kami sungguh-sungguh boleh menghargai apa yang Tuhan karuniakan kepada kami. Termasuk ya Tuhan, ketika kami harus memikul salib. Karena Tuhan berkata, ketika kami memikul salib, kami boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan, itulah tujuan hidup kami. Di dalam segala hal yang kami kerjakan. Baik dalam rumah tangga kami, baik dalam pekerjaan kami, baik dalam sekolah kami, apapun yang kami kerjakan. Sebagai orang percaya, Tuhan, kami rindu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.